Karena niat adalah pintunya seseorang berbuat kriminal. Kriminal ini bahasanya dosa. Tapi tidak semua dosa adalah kriminal. Tidak semua dosa adalah kriminal. Contoh, tidak salah dosa, tapi tidak dikriminal di kita di Indonesia. Tapi seluruh perbuatan kriminal adalah dosa. Sengaja kami kasih judul ini karena saya ingin mencegah Bapak Ibu berurusan dengan pelanggaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3 nikmat ini selalu diminta ketika kita silaturahim dengan diawali pembuka sapaan, Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua, warahmatullahi, rahmat Allah bagi kalian semua, wabarakatuh, dan berkah Allah bagi kalian semua. Itulah indahnya Islam, bertemunya saling mendoakan kebaikan, berpisahnya pun saling mendoakan kebaikan. Dan bukan cuma itu, ada makhluk lain yang mendoakan kita ketika berada di dalam masjid itikaf atau menunggu waktu salat, yaitu malaikat. Dan malaikat itu menurut Nabi 2 doanya. Dia doakan hamba Allah yang duduk di antara rumah Allah. Doanya dia mengatakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Nanti malaikat itu berhenti mendoakan seorang muslim di dalam masjid ketika dia meninggalkan tempat duduknya atau dalam keadaan batal wudhu. Jadi betapa banyak doa-doa yang kita dapatkan di antara kegiatan-kegiatan kita di dalam masjid, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Tarawih rahimakumullah, judul yang diberikan oleh panitia dan juga masukan dari kami yaitu kendalikan niat. Karena niat adalah pintunya seseorang berbuat kriminal. Kriminal ini bahasanya dosa. Tapi tidak semua dosa adalah kriminal. Tidak semua dosa adalah kriminal. Contoh, tidak salah dosa, tapi tidak dikriminal di kita di Indonesia. Tapi seluruh perbuatan kriminal adalah dosa. Sengaja kami kasih judul ini karena saya ingin mencegah Bapak Ibu berurusan dengan pelanggaran hukum. Dan aktivitas kami sebagai pendakwah di beberapa lapas dan rutan di Sulawesi Selatan termasuk di kepolisian, sehingga saya mengangkat tema ini karena seluruh perbuatan dosa dimulai dengan niat, seluruhnya. Makanya hadis Nabi yang sangat populer, inna amalu binniyat, sesungguhnya seluruh perbuatan itu dinilai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka niat baik itu mengantarkan kepada kebaikan. Bukankah dulu di sini tidak ada masjid? Tahun 90-an di sini tempat saya mengembala kerbau
tempat kami bercocok tanam karena kampungnya bapakku di belakang masjid ini. Iya. Tidak ada dulu masjid di sini. Tapi niat baik pemerintah yang memindahkan kota Maros dari utara ke selatan dan didukung oleh orang tokoh masyarakat dan tokoh agama. Iya. Akhirnya terrealisasi. Di mana mulai itu? Di niat. Di niat. Tapi sebaliknya, seluruh perbuatan dosa dimulai dengan niat. Dan inilah pentingnya kita mengendalikan niat. Dan kalau kita pahami ini, insya Allah akan lurus perbuatan kita dan kita tidak akan berurusan dengan hukum. Kenapa? Ada rumus anatomi kriminal yang kalau kita pahami, insya Allah kita tidak akan melakukan perbuatan dosa atau kriminal. Apa itu? N tambah K sama dengan C. Iya. N tambah K sama dengan C. Apa itu N? Niat. Apa itu K? Kesempatan. Kalau dua komponen ini bergabung di hatinya orang, maka terjadilah C, bahasa Inggris crime, sama dengan dosa. Seluruhnya perbuatan dosa dimulai dengan motif ini. Karena itulah puasa ini mendidik kita adalah mengatur niat, mengendalikan niat. Karena kenapa? Satu-satunya ibadah yang sebelum dikerjakan diniatkan memang. Itu kan puasa itu kan sebelum dikerjakan diniatkan memang. Harus malamnya berniat. Dan insya Allah besok dikerjakan. Dan 3 hal yang diniatkan tidak dikerjakan besoknya. Tidak makan dan tidak minum di siang hari. Dan tidak menyentuh istri di siang hari. 3. Kalau ini pendidikan Ramadan ini dibawa keluar 11 bulan. Selalu kita berniat baik. Besok kita mau kerja apa di kantor. Kita melakukan aktivitas apapun di kantor. Maka perbuatan dosa tidak akan kita terjerumus. Karena ketahuilah titik lemahnya manusia seperti ayat tadi dibaca oleh imam kita di ayat pertama, di rakaat pertama, khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Kelemahan manusia di niatnya. Kalau dia sudah berniat, maka segala perbuatannya itu akan terrealisasi. Semuanya. Karena itulah penting doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agama wa ala ta'ati. Pertanyaannya sekarang, apa yang mempengaruhi orang berniat baik, berniat jahat? Ini penting sekali Bapak. Ada yang mempengaruhi hati kita sehingga berniat jelek. Berdasarkan sejarah para nabi, dan ini dosa pertama dilakukan manusia, yaitu jangan lalu ada di dalam diri kita sifat yang dimiliki oleh kakek kita semua. Ketika Allah suruh dia, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tinggal mau di sini di surga, makanlah yang engkau inginkan, tapi satu yang tidak boleh kau makan. Ini pohon ini jangan. Apa yang terjadi? Dia langgar ini. Padahal kalau mau dilihat seluruh ada semuanya, fasilitas ada semuanya, makan mau semuanya, ini tidak. Jadi motifnya ini nasantu gara-gara iblis datang. Hal adullukum ala syajaratin khuldi wa mulkin la yablaq. Maukah aku tunjukkan engkau pohon kekekalan yang engkau makan itu kau tinggal selama-lamanya dan tidak musnah. Maka muncullah sifat serakah kakek kita semua, dan sehingga itulah namakanlah buah khuldi. Seluruh perbuatan jangan, baik itu korupsi, di motifnya serakah. Itu presiden kita berapa kali berpidato, jangan kalian korupsi. Karena kalau kau korupsi, bagaimana hartamu banyaknya berkening-kening, masih kau ambil itu harta miliklah. Bukankah yang populer baru-baru ini, ya Pertamina yang dioplos, ya jadi RON 90 dikasih RON 89. Di mana letaknya itu? Adalah keserakahan.
Sehingga itu puasa ini mendidik kita tidak serakah. Ada makanan di siang hari, halal itu makanan. Ada minuman di siang hari, halal itu minuman. Tapi kita tidak mau meminumnya. Dipersembahkan lapar ini, dipersembahkan haus ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah Ramadan ada yang tawari kita ini pelicin supaya saya bisa lolos. Iya. Maka apa yang terjadi? Orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, tidak, saya tidak mau. Saya Pak cerita tahadus bin Nikmah. Sekali-kali kita tolak uang. Waktu diresmikan masjid saya oleh Pak Kapolda Bintan 2, hadir Pak Bupati Ma'ruf dan hadir juga Bupati kita. Pasca diresmikan ada orang menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Basa-basi dia. Setelah dia basa-basi dia bilang, ada uang aku kasih ini 50 juta. Alhamdulillah, gembira kah itu? Iya, tapi Ustaz, mau dibantu ini. Apa itu mau dibantukan Ki? Mau masuk polisi. Bantu Ustaz, 50 juta boleh. Saya baku SMS waktu itu Pak Kapolda, karena diresmikan masjid saya, beliau datang. Dan kalau saya gunakan keserakahan itu, dapat kalimat 50 juta, terserah dia lulus, tidak. Yang penting dia mengatakan, kasih tahu Pak Kapolda ada nomornya. Jadi sekali-kali jamaah tolak itu uang. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa mengambilnya bukan bagi yang tak, maka sepertilah kejadiannya kakek kita semua. Nabi Adam alaihissalam, dia diturunkan di surga. Dan kita, kalau di dunia sekarang tidak diturunkan jadi surga, diborgol, baru dipakaikan rompi orange, baru diliput di televisi, karena sesuatu yang berbahaya daripada niat. Karena kalau ini yang serakah Pak, muncul niat jahat. Ini peringatan pertama bagi kami, karena saya ingin mencegah Bapak Ibu jamaah salat Jumat, salat tarawih dan iktikaf ini berurusan dengan hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang berniat jahat itu, berniat kriminal, adalah dosa juga yang dilakukan oleh keluarga Nabi. Siapa ya? Uqtulu Yusuf awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf atau buang dia di negeri jauh. Apa kira-kira motifnya ini nak suruh bunuh saudara? Hasad, dengki. Jadi kalau ada seseorang bersaudara satu kantor sama di masjidnya, jangan kau undangi ceramah itu. Jangan kau, tidak tahu apa alasannya dia tidak mau undang orang ceramah, dia larang. Ini penyakit hasad. Dan ada Nabi mengatakan begini, iyakun bil hasad, iyakun wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hataba. Tinggalkan kalian penyakit dengki kepada sesama saudara. Sama-sama kau sujud, sama mamamu, sama bapakmu, gara-gara perbagian harta warisan, sama kantor, hilang, tinggalkan itu dengki. Karena kalau dengki kau terus itu, namakan seluruh kebaikanmu. Sebagaimana kayu dimakan oleh api. Ini yang menyebabkan orang berbuat dosa. Jadi kalau ada hasad Pak dipelihara, ada orang mungkin sudah nih baku salam-salam. Masih nak ungkit-ungkit ki masalahnya. Bahaya itu. Penyakit dengki dan itu berbahaya dipelihara. Nanti ada momennya setan masuk di hati kita, memukul tangan ini, menempelin tangan itu, mencabut badi, mengambil parang, dan apa kalau sudah terjadi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi ini yang menyebabkan seseorang berurusan dengan hukum, yaitu hasad di dalam hatinya, buang jauh-jauh. Kalau bersaudara ada yang mungkin merasa tidak adil di pembagian harta, ada yang merasa ada orang tidak disuka karakternya, kan tidak sama semua kin. Ada Al-Quran mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basir. Dijadikan kamu itu sama-sama pengurus masjid, sama-sama orang Maros, sama-sama orang Bugis. Ujian. Ada yang orangnya pendiam, ada yang penyabar, ada yang suka bicara. Itu ujian bagi kamu. Atasbiruna. Mau kau bersabar dengan orang seperti itu?
Wa kana rabbuka basira, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang engkau lakukan. Jadi hasad ini Pak dibuang. Bagaimana caranya membuang hasad? Mempunyai hati yang lapang dada. Nabi itu diberi hati lapang. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Kalau orang sudah ambil itu bagiannya saudara, ya biar di lapang dada Pak saya. Oh begitu mentong itu saudaraku, itu teman kantorku, begitu mentong. Maka ini yang terjadi, sifat lapang dada ini identik dengan pemaaf, tidak membesar-besarkan masalah. Kalau membesar-besarkan masalah menjadi kecil menjadi besar. Mana contohnya? Begitu pengacara di Jakarta, namanya Rasman Nasution, melawan Hotman Paris. Masalahnya kecil ji, jalo-jalo di pengadilan, akhirnya apa? Dobol-dobol pasal yang dilanggar. Akhirnya apa sekarang? Dicabut advokatnya, gigi jari dia karena masalah kecilnya besar-besarkan, karena hasad ada di dalam hatinya. Ketahuilah ini yang menyebabkan orang punya niat jahat. Yang terakhir, yang ketiga, jangan punya sifat yang dimiliki musuhnya manusia selama-lamanya. Siapa dia? Inna syaitana lakum aduwwun mubin, yaitu sifat takabbur, matempuh. Sifat takabur inilah yang dimiliki oleh dua Fir'aun dengan Namrud zaman sekarang, yaitu siapa? Netanyahu dan siapa? Donald Trump, yang seenaknya membantai saudara kita di Palestina. Itu yang sifat pongah yang dimiliki sehingga dia berangus orang-orang, dan ini menular kepada kita. Di sini ada juga sifat pongah karena pangkat. Kita merasa punya pangkat, punya pistol, punya merendahkan orang lain. Tidak boleh. Iya, la yadkhulunal jannata man kana mithqala dzarratin fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kalau ada seseorang yang di dalam hatinya sifat takabbur, merendahkan orang lain, batarul haq wa gamtun nas. Jangan miliki ini, karena ini adalah malapetaka musibah yang bisa kita berurusan dengan hukum. Karena kalau takabur orang itu yang biasa ditenda, bela begitu, dipukul orang, diremehkan orang lain seenaknya karena kita merasa di atasnya, padahal itu pelanggaran hukum. Dan kalau dia pergi kena lapor, kalau dilapor orang di polisi, Pak, dia gak jago. Iya, tidak ada jago. Itu bintang 2 berurusan dengan narkoba. Dia gak jago. Kata patunya rupa laka itu biasa di PT-PT, baru pegang tompak. Dia gak jago. Jadi ketahuilah bahwa kalau kita melanggar hukum, tidak ada jago. Dirontokkan pangkat kita. Demikian juga kalau serakah, narkoba disalahgunakan, atau kita mengambil keuntungan daripada jabatan kita. Kalau ada mikir lapor, tidak ada nangkat ini. Ini sebab 3 ini orang timbul niat kriminal di dalam hatinya. Jauhi ini jamaah, insya Allah lurus kehidupan kita. Jauhi sifat takabur, jauhi sifat serakah, jauhi sifat hasad, dan insya Allah niat anda akan baik. Terakhir, saya diberi amanah oleh Yayasan Haji Kallah karena buku saya dicetak oleh beliau. Ini disertasi saya, kuwakafkan ini untuk masjid. Buku ini memberi pengetahuan kita tentang Kabupaten Maros, kabupaten yang paling banyak pesantrennya, kabupaten banyak aliran tarikatnya, kabupaten yang ulamanya bukan cuma di Indonesia dia. Ada ulama Maros menjadi ulama di Arab Saudi, pernah khatib di Masjid Haram, pernah khutbah di Masjid Haram, pernah imam. Sehingga itu banggalah kita menjadi warga Maros. Dan kalau ada yang memasukkan paham-paham negatif di Maros, maksiat Maros, menolak karena ini adalah kearifan dari nilai-nilai agama yang tertutup. Buku ini Pak diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri, dan di sini juga memberi masukan Polri dan sudah diterima. Ini sekarang sudah jadi Kapolda yang saya dulu diwawancarai. Yang Kapolda baru kita ini kan Irjen Pol Rudi Hartono, beliau baru-baru menjabat kemarin pulang. Ada juga wawancara saya kepada Polri, kalau bisa penerimaan polisi jangan dari sekolah umum semua, kalau bisa 50-50, setengah dari pesantren, setengah dari sekolah umum. Dan alhamdulillah terbaru ini beritanya, Polri mengeluarkan instruksi diutamakan alumni pesantren. Kalau ada anak tak berprestasi di pesantren, daftar jangan dipatuangi begini, jangan patuangi. Allah Subhanahu wa taala
Dan insya Allah kalau orang-orang yang ada agamanya masuk di warna coklat itu, insya Allah tidak sembarang nanti nak tangkap, tidak sembarang nanti nak salah gunakan, karena ada agama di dalam hati. Ini buku sudah kukirimkan ke Presiden Prabowo. Waktu sudah dilantik saya kirimkan beliau. Oh, ini hasil penelitian saya tentang kepolisian, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah diterima, ada fotonya, diterima Kementerian Sekretaris Negara. Hasilnya saya serahkan kepada negara. Saya sudah memberi masukan kepada kepolisian bahwa ini yang baik dikerja, ini yang tidak boleh, dan kami sebagai pendakwah, engkau terima tidak? Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه